Halo semuanya, apa kabar? Kali ini berjumpa dalam pertemuan pertama untuk kuliah semi online mata kuliah konservasi tanah dan air. Ini merupakan mata kuliah untuk mahasiswa jurusan MPLK, Program Studi Manajemen Pertanian Lahan Kering, semester 4. Secara total dari awal semester hingga akhir semester ada 14 pertemuan dan ini bisa dibilang sebagai pertemuan ke-8 dari 14 pertemuan tersebut. Mata kuliah ini diasuh oleh 2 dosen pengampu dan dibantu oleh 1 orang teknisi. Dan sebelumnya Ibu Mas Ria sudah masuk dari awal semester hingga ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan oleh saya saat ini dari pertemuan ke-8 hingga pertemuan ke-14 nanti. Dan untuk materi dari saya berarti akan ada 7 pertemuan yang disajikan secara offline ataupun online tergantung dari situasi COVID-19. Dan ini adalah untuk keduanya baik kuliah atau teori dan juga praktikum. Tapi berhubung karena saat ini ada situasi yang tidak terduga yaitu COVID-19, maka setelah pertimbangan saya putuskan untuk melakukan kuliah semi online. Materi perkuliahan yang akan saya berikan untuk pertemuan ke-8 adalah mekanisme perkuliahan. Jadi akan saya jelaskan bagaimana sistem perkuliahan semi online tersebut. Baik juga akan sedikit saya singgung untuk praktikum dan selanjutnya juga ada sedikit pengantar untuk materi kuliah selama 1,5 semester ke depan. Kemudian akan ada pengantar untuk materi pengukuran dan prediksi erosi, dilanjutkan di pertemuan ke-10 pengukuran erosi, pertemuan ke-11 itu prediksi erosi dengan metode Ussel, dan kemudian diakhiri di pertemuan kedua, maaf bukan diakhiri ya, dilanjutkan di pertemuan ke-12 evaluasi erosi, dan kemudian pertemuan 13 metode konservasi tanah dan air, dan di akhir pertemuan tatap muka kuliah kita nanti akan ada metode konservasi tanah dan air berwawasan lingkungan. Oke, ini adalah mekanisme perkuliahan yang akan kita lakukan. Jadi untuk mahasiswa, saya harapkan untuk memiliki email aktif. Silahkan menggunakan platform apa saja, bisa Gmail, Yahoo Mail, Hotmail, atau apa saja yang memudahkan untuk kita berkomunikasi dan mengirimkan tugas. Oke. Kemudian setiap minggu saya akan menghubungi ketua tingkat dan dari ketua tingkat tersebut akan diberikan link berupa materi dan praktikum yang bersifat semi online yang bisa diakses dalam waktu terbatas. Nanti akan saya jelaskan apa maksudnya dalam waktu terbatas tersebut. Kemudian mahasiswa mengakses link yang diberikan dan menyimak video perkuliahan atau praktikum yang diberikan seperti saat ini. Ini merupakan video yang saya berikan untuk menjelaskan tentang bagaimana sistem perkuliahan kita. Kemudian semua materi kuliah dapat diunduh dengan link yang disertakan di bagian bawah video. Nah, materi kuliah ini tersedia sepanjang setengah semester ini ya. Jadi dari saat ini awal April sampai Juni nanti. Bukan sesuatu yang sifatnya terbatas. Nah, tetapi ada yang sifatnya terbatas. Jadi di akhir setiap perkuliahan nanti akan ada absensi dengan cara mengerjakan tugas mandiri yang tersedia dalam bentuk form di bagian bawahnya. Nah, form ini selanjutnya akan disebut sebagai lembar evaluasi dan form ini sifatnya terbatas, hanya bisa diakses dalam waktu tertentu saja. Lewat dari batasan waktu atau time limit tersebut, maka form ini sudah tidak dapat diakses kembali. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya berikan tutorial penggunaan kuliah semi online ini selanjutnya. Setiap minggu kalian akan saya berikan link melalui ketua tingkat kalian untuk bisa kalian akses. Link ini akan saya kirimkan lewat WhatsApp di nomor ketua tingkat yang akan saya kontak. Selanjutnya, klik link yang sudah saya berikan tersebut dan link tersebut akan membawa kalian ke website atau blog
tempat kita akan melakukan kuliah semi-online tersebut. Tergantung dari browser yang kalian gunakan, apakah menggunakan handphone atau menggunakan komputer atau laptop, kalian bisa mengakses link yang sudah saya berikan tadi. Nah, link tersebut akan membawa kalian ke blog atau website ini, di mana kalian bisa melihat atau mengikuti kuliah semi-online yang saya berikan. Misalnya di sini adalah kuliah pertama kita, kuliah konservasi tanah dan air minggu ke-8 14. Ini adalah contoh menggunakan browser Safari, atau sama saja jika kalian menggunakan browser yang lain seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. Jika kalian menggunakan handphone, tampilannya adalah seperti ini. Saya akan kembali ke mode dengan menggunakan laptop atau komputer. Ketika kalian mengklik link yang sudah saya berikan tadi dan mengakses website kuliah online kita, di bagian pertama adalah materi yang saya berikan dalam bentuk video. Silahkan kalian simak sampai selesai. Setelah selesai, atau bahkan walaupun belum selesai, kalian bisa mendownload materi perkuliahan yang saya berikan linknya di bawah ini. Perhatikan, jika diklik, akan menampilkan ini. Silahkan kalian download atau save sebagai PDF di komputer kalian masing-masing atau handphone kalian masing-masing, dan ini bisa digunakan sebagai bahan kalian untuk belajar. Kembali ke website kuliah online kita, di bagian bawah atau bagian akhir ada lembar evaluasi yang sudah saya sebutkan tadi. Harap perhatikan bahwa tanda bintang merah ini adalah tanda yang menunjukkan bahwa semua kolom ini wajib diisi. Biasanya di bagian pertama nanti kalian harus mengisi nama kalian, kemudian di sini kalian bisa mengisi nomor induk mahasiswa kalian. Silahkan isi dengan nomor induk kalian sendiri. Ini hanya merupakan contoh saja. Kemudian silahkan isikan email kalian. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, semua mahasiswa wajib untuk memiliki email untuk memudahkan komunikasi kita. Jika kalian tidak mengisi, maka kalian tidak akan bisa mensubmit form evaluasi ini, dan saya menganggap kalian tidak mengabsen atau hadir untuk mata kuliah pertemuan atau kuliah semi online kita. Jadi ini harus diisi. Misalkan dan kemudian ini juga harus kalian jawab. Kerugian erosi adalah apa? Kemudian kalian juga bisa menjawab di sini metode yang saya ketahui adalah, dan seterusnya. Kemudian kalian harus mengisi tombol submit. Perhatikan ya, jika saya tidak mengisi jawaban ini, dalam artian saya berikan kosong, maka ketika saya submit, hal tersebut atau form ini tidak akan bisa tersubmit, atau absensi kalian tidak bisa tersubmit. Tapi harus kalian submit, isi dengan lengkap. Jadi erosi, kerugian erosi, misalnya, dan seterusnya. Jadi inilah yang bisa di-submit. Nah, setelah itu kalian tidak bisa lagi men-submitnya ya, jadi hanya bisa satu kali. Oke. Nah, ini demikian cara menggunakan website kita. Saya ulangi sekali lagi. Yang saya ulangi kali ini adalah dalam bentuk tampilan dari handphone ya. Jadi ini adalah materi kuliah kita yang pertama, mekanisme perkuliahan dan pengantar konservasi tanah dan erosi. Di bagian pertama ada video yang bisa kalian simak jika diklik.
Oke, dan silahkan disimak sampai selesai. Kemudian materi perkuliahannya bisa di-download di link ini. Dan kemudian silahkan mengisi nama, NIM, juga email, dan menjawab 2 pertanyaan yang saya berikan di sini. Oke, silahkan menekan tombol submit jika semua pertanyaan ini atau form ini sudah diisi semua. Perhatikan, jika tidak diisi, maka form ini akan tidak bisa disubmit, dan pastikan Anda mengisinya sesuai waktu yang sudah saya berikan. Ingat bahwa format ini atau lembar evaluasi ini hanya bisa diisi dalam 1 minggu. Lewat dari tanggal tersebut, maka absensi ini tidak dapat diisi kembali. Oke, sekian untuknya penjelasan mengenai cara menggunakan website untuk perkuliahan semi online kita, dan kita akan beralih kembali ke jadwal perkuliahan yang akan saya jelaskan kemudian. Berikut ini adalah jadwal perkuliahan dan praktikum. Perkuliahan dan praktikum akan dilangsungkan selama bulan April minggu kedua, yaitu tanggal 6 April 2020 hingga bulan Mei minggu kedua 8 Mei 2020. Jadi setiap print out materi kuliah dan praktikum juga video perkuliahan dapat diakses selama sisa semester berjalan. Akan tetapi, sekali lagi, form evaluasi yang akan menjadi absensi kalian akan tersedia dan hanya dapat diakses selama 1 minggu. Contoh, jika materi 1 diberikan di tanggal 6 April 2020, form evaluasi atau kalian hanya bisa mengisi absensi kalian hingga tanggal 13 April 2020. Jika materi kemudian kedua saya berikan tanggal 13 April, maka form evaluasi tersebut atau kalian hanya dapat mengisi absensi hingga tanggal 20 April dan demikian seterusnya. Pelaksanaan ujian akan saya umumkan kemudian. Apakah itu kita lakukan secara online atau kita lakukan secara offline, tergantung situasi COVID-19 di Indonesia dan di Singapura. Sampai saat ini atau sampai slide ini, saya harap cukup jelas semua tentang penjelasan bagaimana sistem kuliah semi online kita. Jika ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan kemudian, baik melewati WhatsApp atau juga mungkin email. Dan sekarang kita akan lanjut kepada materi kuliah. Tidak terlalu banyak hari ini. Saya hanya akan memberikan tentang review konservasi tanah dan erosi, karena sebelumnya saya yakin ini sudah disampaikan oleh Ibu Mas Ria. Ini hanya untuk menyegarkan kembali pengetahuan kalian tentang apa itu konservasi, kenapa konservasi itu penting, dan bahaya erosi itu seperti apa. Oke. Apa itu konservasi tanah? Konservasi tanah adalah kegiatan melindungi tanah dari erosi dan penurunan kualitas. Kegiatan ini meliputi aktivitas yang dilakukan untuk menjamin tanah kita selalu sehat atau menjaga tanah kita selalu sehat dan berada dalam kualitas optimal. Jadi ada beberapa kata penting yang harus diingat di sini, yaitu yang pertama melindungi atau menjaga tanah, kedua ada kata erosi, dan yang ketiga ada kata kualitas tanah. Ini harus kalian ingat ketika kita berbicara tentang konservasi tanah dan air. Konservasi tanah sangat penting karena tanah merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan jumlahnya terbatas. Sementara banyak ekosistem yang bergantung kepada tanah untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi butuh waktu yang sangat lama dari pelapukan batuan induk, membentuk bahan induk, dan untuk akhirnya menjadi tanah yang layak diolah dalam kegiatan pertanian kita. Biasanya tanah yang dapat diolah itu hanya ada dalam lapisan tanah tipis yang kita sebut sebagai topsoil. Silahkan kalian perhatikan handout yang ada di bagian bawah, silahkan di-download, di situ ada materinya lebih lengkap saya berikan. Tadi juga disebutkan tentang erosi tanah, karena erosi tanah adalah salah satu faktor yang menyebabkan tanah tersebut hilang secara kuantitas maupun berkurang kualitasnya. Apa itu erosi tanah? Secara umum, erosi adalah proses alami pengikisan lapisan atas oleh air, angin, atau es
yang memindahkan tanah dari satu lapisan atau permukaan bumi ke lokasi yang berbeda. Jadi lokasi yang berbeda ini tidak hanya dari satu tempat A ke tempat B, yang misalkan berjarak mungkin 1 meter, 2 meter, dan seterusnya, atau perpindahan secara horizontal, tapi bisa juga terjadi perpindahan tanah secara vertikal dari lapisan permukaan ke lapisan yang lebih dalam. Dan ini banyak sekali terjadi di tanah-tanah pertanian karena tanah lapis atasan tanah tersebut biasanya memiliki sifat fisik tanah atau tekstur tanah yang lebih halus yang memungkinkan partikel-partikel tanah terbawa ke dalam lapisan yang lebih dalam lagi. Oke, silahkan kalian ingat-ingat kembali kuliah dasar-dasar ilmu tanah tentang sifat-sifat fisik tanah berupa tekstur tanah dan struktur tanah. Dampak erosi meliputi berkurangnya kemampuan tanah untuk menyimpan air dan hara, tereksposnya subsoil. Jadi ingat kembali profil tanah itu biasanya ada bahan organik, kemudian topsoil atau lapisan atas tanah, kemudian ada subsoil, kemudian dilanjutkan dengan bahan induk, dan diakhiri dengan batuan induk. Oke. Dampak erosi, seperti yang tadi saya katakan, meliputi berkurangnya kemampuan tanah untuk menyimpan air dan hara, tereksposnya subsoil, dan subsoil ini biasanya mempunyai sifat fisik, biologi, dan kimia tanah yang buruk, tidak seperti topsoil. Jadi, hal tersebut dapat meningkatkan laju aliran permukaan yang membawa air dan hara terlarut yang tadinya dapat digunakan oleh tanaman menjadi tidak tersedia, sehingga akhirnya inilah yang disebut dengan penurunan kualitas tanah. Oke, saya lanjutkan dengan beberapa kegiatan dalam konservasi tanah. Ini hanya berupa pengantar, nanti akan kita bahas tersendiri dalam pertemuan ke-13 dan pertemuan ke-14. Di bidang pertanian, karena kalian adalah mahasiswa manajemen pertanian lahan kering, jadi ini penting untuk kalian ketahui. Ada beberapa metode yang bisa digunakan. Di sini saya sebutkan saja beberapa contohnya. Ini bisa dilakukan dengan cara olah tanah minimum atau olah tanah tanpa olah tanah. Kemudian olah tanah sesuai kontur, pertanian organik, dan pembuatan teras. Jadi foto yang ada di samping ini merupakan contoh metode konservasi dengan menggunakan metode terasering atau pembuatan teras. Oke, ini nanti akan saya bahas lebih lanjut, dan sebenarnya ada banyak metode yang lain yang tidak saya sebutkan di sini. Ini hanya beberapa contoh kegiatan saja yang saya sebutkan secara umum dan diketahui oleh banyak orang. Kemudian, selain dalam pertanian, di skala rumah tangga, hal tersebut juga bisa kita lakukan. Jadi walaupun kita bukan petani, kita bisa melakukan konservasi tanah di tempat kita tinggal. Ini bisa dilakukan dengan cara mengurangi lahan terbuka, dengan kemudian menanam tanaman hemat air. Jadi kita tidak menggunakan tanaman yang terlalu banyak mengkonsumsi air, dan ini sepertinya cocok sekali di NTT karena kita memang punya musim hujan yang sangat pendek. Kemudian menggunakan pupuk organik. Jadi pupuk organik ini penting ya, karena kualitas tanah itu bisa dalam bentuk fisik, kimia maupun biologi, dan penggunaan pupuk organik itu bisa memperbaiki ketiga-tiganya. Dan pembuatan taman hujan. Untuk yang baru pertama kali mendengar tentang istilah taman hujan, di sebelah kiri kalian ini adalah contoh taman hujan tersebut. Oke. Nah, selanjutnya pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjaga tanah tersebut. Dan ini adalah beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu melakukan reboisasi dan juga mencegah kebakaran hutan. Kayak kita tahu, tahun kemarin itu adalah tahun yang merupakan cobaan yang cukup berat untuk kehutanan kita ya. Terlalu banyak kebakaran hutan, dan kemudian juga akhir tahun kemarin
negara tetangga Australia juga mengalami kebakaran hutan yang sangat besar, dan ini adalah bencana yang bisa meningkatkan tereksposnya lahan, sehingga ketika musim hujan datang, maka lahan yang terbuka tersebut dapat mengalami erosi yang cukup parah. Oke, demikian perkuliahan kita. Jangan lupa untuk mendownload materi kuliah yang ada di bagian bawah halaman ini. Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi absensi. Pastikan kalian hanya mengisi absensi dalam 1 minggu ini. Pastikan kalian untuk selalu menjaga kesehatan, selalu hati-hati, dan sampai jumpa di pertemuan atau perkuliahan kita selanjutnya. Terima kasih.